Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Hari ini bertemu lagi bersama Ibu dalam video pembelajaran matematika. Dan pada video kali ini Ibu akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar, yaitu tentang prisma. Nah, jadi ada beberapa materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Materi yang pertama itu tentang unsur-unsur prisma. Materi yang kedua, panjang kerangka prisma. Yang ketiga, luas permukaan prisma, dan materi yang keempat adalah volume prisma. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini dan mengikuti pembelajaran secara daring, Ibu harap nanti kalian mampu mengidentifikasi prisma, unsur-unsur prisma dengan tepat, kemudian menghitung panjang kerangka, luas permukaan, dan volume prisma dengan tepat. Baiklah anak-anak, langsung saja Ibu ke materi yang pertama, yaitu pengertian prisma. Jadi sebelum belajar tentang prisma, kalian harus tahu apa itu prisma. Nah, prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Sedangkan sisi lainnya berupa sisi tegak berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Penamaan untuk prisma disesuaikan dengan bentuk alas dan atapnya. Misal, alas dan atapnya berbentuk segi 8 berarti dinamakan dengan prisma segi 8. Nah, berikut beberapa contoh jenis-jenis prisma ya. Yang pertama itu adalah prisma persegi, atau prisma persegi ini merupakan balok ya. Di alasnya itu berupa persegi. Kemudian gambar yang kedua itu adalah prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Gambar yang ketiga, prisma trapesium, karena kita lihat sisi yang sejajar, sisinya yang sejajar itu berbentuk trapesium. Ya, jadi sisi yang sejajar itu yang berwarna ini, ya Ibu tandai merah, ini sisi yang sejajar, bentuknya itu trapesium, sehingga gambar yang ketiga itu namanya prisma trapesium. Gambar yang keempat itu adalah prisma belah ketupat. Gambar berikutnya prisma segi 5 beraturan. Kenapa segi 5 beraturan? Karena alasnya itu berupa segi 5 yang beraturan. Kemudian berikutnya prisma segi 6 beraturan, dan yang terakhir adalah prisma persegi panjang. Alasnya berbentuk persegi panjang, jadi itu juga merupakan balok. Jadi balok dan kubus itu juga termasuk prisma. Baiklah, sekarang Ibu lanjut ke materi yang kedua, itu mengenai unsur-unsur prisma. Nah, Ibu ambil ini gambar prisma apa anak-anak? Ya, ini gambar prisma segitiga. Kita lihat unsur-unsurnya apa saja. Yang pertama itu adalah titik sudut. Jadi yang merupakan titik sudut adalah titik A, B, C, D, E, F, itu merupakan titik sudut prisma. Jadi prisma segitiga punya berapa titik sudut? Ya, punya 6 titik sudut. Kemudian segitiga ABC adalah bidang atas prisma. Jadi segitiga ABC bidang atas, segitiga DEF itu merupakan bidang alas prisma. Kemudian bidang ACFD, BCFE, dan ABED itu merupakan sisi tegak prisma yang berbentuk persegi. Jadi totalnya prisma punya berapa sisi? Prisma segitiga punya berapa sisi? Ya, ada 5 sisi. Sisi alas, sisi atas, dan sisi tegak berbentuk persegi ada 3. Jadi ada 5 sisi. Kemudian AD, CF, dan BE merupakan rusuk-rusuk tegak prisma. Jadi rusuk tegak prisma ini merupakan tinggi prisma ya. Nah, berikutnya pada prisma segi N berlaku. Jadi sini untuk prisma segi N berlaku. Banyak rusuk itu rumusnya 3 kali N. Banyak sisi N tambah 2, dan banyak titik sudut 2 kali N. Di sini maksudnya jika prisma segitiga, jadi N-nya 3, sehingga banyak rusuknya 3 kali 3, 9. Banyak sisinya 3 tambah 2, 5. Banyak titik sudutnya 2 kali 3, 6. Seperti itu ya. Misalnya prisma segi 5, berarti N-nya
sama dengan 5. Jadi tinggal diganti dengan 5. Nah, sekarang Ibu lanjut ke materi berikutnya, yaitu panjang kerangka prisma. Rumusnya 2 kali keliling alas tambah jumlah panjang sisi tegak. Nah, supaya kalian lebih paham, kalian bisa perhatikan contoh soal berikut. Budi membuat kerangka prisma segitiga terbuat dari kawat dengan ukuran alas 30 cm, 25 cm, dan 20 cm. Jika tinggi prisma 40 cm, maka panjang kawat minimal yang diperlukan adalah. Nah, seperti biasa, karena ini merupakan soal cerita, kita buat dulu diketahui. Diketahui ukuran alas, jadi alasnya berbentuk segitiga dengan ukuran 30 cm, 25 cm, dan 20 cm. Kemudian tinggi prisma itu sama dengan panjang sisi tegak, itu adalah 40 cm. Nah, kalau prisma segitiga, berapa punya sisi tegak, berapa punya rusuk tegak gitu ya. Tinggi prisma itu kan sama dengan rusuk tegak. Jadi rusuk tegaknya itu ada 3 kan, tingginya ada 3 dan panjangnya 40 cm. Kemudian ditanyakan panjang kawat minimal yang diperlukan. Berarti kita langsung masukkan rumus 2 kali keliling alas tambah jumlah sisi tegak. Berarti keliling alasnya gimana caranya mencari? Tinggal dijumlahkan panjang sisinya. Berarti 2 kali kita jumlahkan panjang sisinya 30 tambah 25 tambah 20. Kemudian jumlah panjang sisi tegak. Karena ini prisma segitiga, berarti sisi tegak atau rusuk tegaknya itu ada 3. Sehingga tinggal kita kalikan 3 kali 40. Ya, bisa dimengerti? Nah, selanjutnya kita jumlahkan dulu yang dalam kurung. 30 tambah 25 tambah 20 itu hasilnya 75 kali 2 tambah 40 kali 3 hasilnya 120. Jadi 2 kali 75 150 tambah 120 hasilnya 270 cm. Jadi panjang kawat minimal yang diperlukan adalah 270 cm. Oke, sekarang Ibu lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang rumus luas permukaan dan volume prisma. Luas permukaannya itu rumusnya 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Nah, jadi ingat luas alas dan tutupnya itu sama, sehingga luas permukaannya 2 kali luas alas tambah luas sisi tegaknya itu berupa persegi panjang. Jadi cukup kita cari keliling alasnya dulu, baru kalikan tinggi prisma. Ya, ingat yang digunakan di sini adalah tinggi prisma. Kemudian volume prisma itu rumusnya luas alas kali tinggi prisma yang dipakai ya. Nah, supaya kalian lebih mengerti, Ibu akan kasih contoh soal. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Silakan perhatikan prisma segitiga ABCDEF. Hitunglah luas permukaan prisma dan volume prisma. Silakan kalian perhatikan sisi yang sejajar dan kongruennya, yaitu berbentuk segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku ABC sejajar dengan segitiga siku-siku DEF. Jadi itu merupakan sisi alas dan sisi atas. Nah, di sini perhatikan apa yang diketahui dari soal prisma segitiga dengan alas segitiga siku-siku. Kemudian kita gambar segitiga siku-siku ABC. Alasnya segitiga siku-siku ABC dengan panjang AB 20 dan panjang AC 15 cm. Kemudian diketahui lagi tinggi prisma atau T adalah 28 cm. Nah, sekarang kita cari dulu berapakah panjang sisi miring BC. Ingat, kita gunakan rumus Pitagoras. Berarti BC itu merupakan sisi miring, sehingga untuk mencari panjang BC adalah rumusnya A kuadrat tambah T kuadrat. Jadi A-nya itu 20, berarti 20 kuadrat tambah tingginya 15, berarti 15 kuadrat. Kita cari 20 kuadrat 400, 15 kuadrat 225. Jadi BC sama dengan akar dari 625. Jadi nilai akar dari 625 adalah 25 cm. Sehingga kita sudah dapat panjang BC. Jadi kita cari dulu keliling alas. Jadi keliling alas tinggal dijumlahkan ke 3 panjang sisi alasnya. Jadi panjang sisi alasnya adalah 20 tambah 15 tambah sisi miringnya yang sudah kita cari tadi 25, sehingga jumlahnya adalah 60 cm.
setelah kita cari keliling alas, kita cari dulu luas alas. Nah, karena alas dari prisma segitiga siku-siku itu berbentuk segitiga siku-siku, maka kita gunakan rumus luas alas setengah kali alas kali tinggi. Kita gunakan rumus segitiga. Jadi rumus luas alasnya ini tergantung alas prisma nanti. Kalau alasnya nanti berbentuk persegi panjang, berarti luas alasnya kita gunakan rumus luas persegi panjang, yaitu P kali L. Jadi karena di sini alasnya berbentuk segitiga, maka kita gunakan rumus luas alas adalah luas segitiga, yaitu setengah kali A kali T. Alasnya berapa? Ya 20, kemudian tingginya 15. Kalian perhatikan segitiganya ya, segitiga siku-siku ini alasnya 20, tingginya 15. Tinggal kita hitung setengah dari 20 hasilnya 10 kali 15 hasilnya adalah 150 cm persegi. Setelah kita dapat keliling alas dan luas alas, baru kita bisa mencari luas permukaan prisma. Kita masukkan rumus 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Berarti 2 kali luas alasnya 150, berarti 2 kali 150 tambah keliling alasnya 60 kali T. Ingat, T yang digunakan pada rumus luas permukaan prisma adalah tinggi prisma ya, bukan tinggi segitiga atau tinggi alasnya. Jangan itu digunakan. Tapi kita gunakan tinggi prisma yaitu 28. Jadinya 2 kali 150 adalah 300, 60 kali 28 adalah 1680. Kalau kita jumlahkan diperoleh hasil 1980 cm persegi. Berikutnya mencari volume prisma, itu rumusnya luas alas kali tinggi prisma ya, ingat tinggi prisma. Jadi luas alasnya adalah 150, tinggi prismanya 28. Jadinya 150 kali 28 hasilnya 4200 cm kubik. Nah, demikian anak-anak tentang contoh soal tentang luas permukaan prisma dan volume prisma. Sekarang Ibu lanjut dulu ke contoh berikutnya supaya kalian lebih paham lagi materi tentang prisma. Soalnya volume sebuah prisma tegak segitiga adalah 2400 cm kubik. Jika alas prisma tersebut berupa segitiga siku-siku dengan panjang alas 16 cm dan sisi miring 20 cm, maka hitunglah tinggi prisma tersebut. Baiklah, kita buat dulu diketahui. Volume prisma 2400 cm persegi. Alas prisma berupa segitiga siku-siku. Jadi kita cukup gambar alasnya saja berupa segitiga siku-siku dengan panjang sisi alas 16 cm dan sisi miringnya 20 cm. Ditanyakan tinggi prisma atau T. Nah, berarti untuk mencari tinggi prisma, kita harus cari dulu berapakah luas alas prisma kan? Karena volume prisma itu kan luas alas kali tinggi. Volumenya sudah tahu, tapi luas alasnya belum diketahui. Jadi kita cari dulu luas alas prisma. Alasnya berbentuk segitiga. Jadi rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Jadi kita cari dulu ukuran tinggi segitiga atau panjang AC. Nah, panjang AC karena ini tinggi berarti rumusnya S kuadrat dikurangi A kuadrat. S-nya 20, berarti 20 kuadrat kurang T-nya 16 kuadrat. Jadi 20 kuadrat 400 kurang 16 kuadrat 256. Jadinya 144. Akar dari 144 adalah 12 cm. Jadi panjang AC 12 cm. Kemudian kita cari dulu luas alas. Luas alasnya sama rumusnya karena alasnya segitiga. Jadi rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Jadinya alasnya panjangnya 16, tingginya sudah kita dapat tinggi segitiga 12. Jadinya 16 bagi 2 dapat 8, jadi 8 kali 12 hasilnya 96 cm kuadrat. Setelah kita dapat luas alas, kita langsung masukkan rumus volume prisma yaitu luas alas kali tinggi. Karena yang ditanya tinggi prisma atau TP, berarti rumusnya volume prisma dibagi luas alas. Jadinya volume prisma 2400 dibagi luas alasnya 96. 2400 bagi 96 adalah 25 cm. Jadi tinggi prisma tersebut adalah 25 cm. Oke, sekarang Ibu kasih contoh lagi satu soal. Silakan kalian perhatikan.
Diketahui prisma belah ketupat dengan panjang diagonal alas masing-masing 32 cm dan 24 cm serta tinggi prisma 40 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume prisma. Jadi ini prisma belah ketupat, maka alasnya itu berbentuk belah ketupat. Nah, diketahui prisma belah ketupat dengan panjang diagonal alas masing-masing 32 cm dan 24 cm. Jadi D1 32, D2 24. Tinggi prisma atau TP 40 cm. Ditanyakan luas permukaan prisma dan volume prisma. Jadi kita gambar belah ketupat ABCD dengan yang diketahui itu adalah panjang D1 atau diagonal 1 adalah BD. Kita ambil BD ya. Boleh aja AC, tapi di sini Ibu ambil BD, panjangnya 32. Sehingga panjang OB dan OD itu sama. Berarti berapa panjangnya? 16. Kenapa 16? Karena ini dibagi 2 sama panjang. Jadi 32 bagi 2 hasilnya 16. Kemudian D2 itu adalah AC. Maka panjang OA dan OC itu sama. Jadinya 24 bagi 2 hasilnya 12. Jadi panjang OA 12, panjang OB 16. Silakan kalian perhatikan segitiga siku-siku AOB. Jadi kita akan mencari berapakah panjang AB atau sisi miringnya. Jadi kita gunakan rumus mencari sisi miring A kuadrat tambah T kuadrat. A-nya 16, 16 kuadrat tambah 12 kuadrat. Jadinya 16 kuadrat 256 tambah 12 kuadrat 144. Hasilnya 400, akar dari 400 adalah 20 cm. Jadi panjang AB 20 cm. Ingat pada belah ketupat itu keempat sisinya sama panjang. Sehingga kita peroleh bahwa AB itu sama panjang dengan BC, sama panjang dengan CD, dan sama panjang dengan AD. Yaitu sama dengan S. Jadi sisi belah ketupat itu disimbolkan dengan S sama dengan 20 cm. Berikutnya kita akan cari luas alas. Nah, sekarang kalau luas alas, ini bentuknya belah ketupat. Jadi kita gunakan rumus luas belah ketupat. Rumus belah ketupat, luas belah ketupat itu adalah setengah kali D1 kali D2. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadinya diagonal 1 sudah diketahui 32, diagonal 2 24, jadinya 32 bagi 2 atau setengah dari 32 adalah 16. 16 kali 24 hasilnya 384 cm persegi. Kemudian kita cari keliling alas. Nah, karena keempat sisinya sama panjang, berarti kelilingnya rumusnya 4 kali sisi. Sisinya sudah diperoleh 20. Jadinya 4 kali 20 hasilnya 80 cm. Nah, jadi selanjutnya kita cari luas permukaan prisma dengan rumus 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Berarti 2 kali luas alasnya 384, kemudian keliling alas diganti dengan 80 kali tinggi prismanya adalah 40. Jadi kita kalikan 2 kali 384 hasilnya 764, kemudian 80 kali 40 hasilnya 3200. Kita jumlahkan diperoleh hasil 3968 cm persegi. Jadi itulah luas permukaan prisma. Kemudian volume prisma itu rumusnya luas alas kali tinggi. Luas alasnya 384, tingginya 40. Tinggal dikalikan diperoleh hasil 15.360 cm kubik. Nah, demikian anak-anak materi mengenai prisma. Jadi jika kalian belum paham, kalian bisa lagi mengulang pembahasan soal atau rumus supaya kalian mengerti. Jika sudah mengerti, silakan nanti kalian kerjakan soal-soal latihan yang akan Ibu berikan nanti. Baik, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan selamat belajar anak-anak. Semoga kalian selalu keadaan sehat dan ingat patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.